Hai kawan, namaku Lori. Di sekolah aku adalah seorang penyendiri. Aku duduk di baris terakhir dengan Steve yang aneh. Dia selalu bercerita tentang tanamannya. Sejujurnya, dia adalah satu-satunya orang yang setidaknya berbicara kepadaku. Setiap hari di sekolah sama saja. Pagi hari aku pergi ke sekolah mengikuti pelajaran, dan saat istirahat makan siang aku makan pizza di kantin. Dan kemudian aku pulang ke rumah. Aku tidak punya pacar ataupun teman. Karena kenyataan itu, orang tuaku sama sekali tidak senang. Mereka bahkan mencoba membawaku ke psikiater. Tetapi aku tahu aku tidak membutuhkan bantuan apapun. Ibuku selalu bercerita bahwa di usiaku dia sudah berkencan dengan ayahku. Sementara aku hanya punya kaktus sebagai teman. Seorang wanita tua mengajar matematika di sekolahku. Dia sangat menjengkelkan dan membosankan. Tapi suatu ketika seorang pria tampan datang menggantikannya. Dia berusia sekitar 25 tahun. Aku belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Teman sekelasku adalah remaja berjerawat. Tapi yang satu ini dia tampak seperti baru datang dari peragaan busana. Selama pelajaran aku menjadi aktif menjawab pertanyaannya. Aku menulis di papan tulis. Teman-teman sekelasku bingung. Sepertinya mereka baru saja melupakanku. Tetapi di sanalah aku menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Sejak saat itu hari Selasa, hari Kamis, dan hari Jumat menjadi hari favorit aku dalam seminggu. Karena aku bisa mengagumi guru tampan baru bernama Bruce. Dengan kedatangannya ke sekolah kami, hidupku menjadi berubah. Aku berhenti memakai pakaian abu-abu dan warna gelap. Aku mulai mengenakan dress berwarna-warni cerah. Aku menjadi ramah. Namun aku mengerti bahwa itu semua karena aku ingin Bruce memperhatikanku. Suatu ketika, aku sedang berjalan di sepanjang lorong ketika dia berbicara kepadaku. Saat itu aku membeku dan tidak bisa bergerak. Dia memperhatikanku. Tentu saja permintaannya tidak istimewa. Dia ingin aku memberitahu teman-teman sekelasku tentang pelajaran tambahan matematika. Padahal saat itu aku membayangkan bagaimana aku memilih gaun pengantin. Ketika dia pergi, aku butuh beberapa menit untuk mengingat apa yang dia katakan tadi. Setelah aku ingat, aku memiliki rencana jahat. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang pelajaran tambahan itu. Dan aku akan menjadi satu-satunya yang datang ke pelajarannya. Aku sangat tidak sabar menunggu jam sekolah berakhir untuk datang ke kantor Bruce. Aku sangat senang, sepertinya itu kencan pertama kami. Hal yang paling aneh adalah ketika aku masuk. Dia tidak terkejut bahwa aku sendirian. Mukaku memerah dan aku berbohong bahwa semua teman sekelas menolak untuk mendapatkan pelajaran tambahan. Sedetik kemudian Bruce mulai menciumku. Aku tidak pernah mengharapkan hal seperti itu. Tanganku gemetar seperti terjadi gempa bumi. Sejujurnya itu adalah ciuman pertamaku dan itu sangat luar biasa. Aku merasa seperti tersambar petir. Kemudian dia memberitahu bahwa dia telah lama memperhatikan bagaimana aku memandangnya. Dan dia 100% yakin bahwa aku tidak akan memberitahu siapapun tentang pelajaran tambahan itu. Begitulah cara kami mulai berkencan. Seminggu kemudian orang tuaku memberitahu bahwa mereka akan pergi ke pedesaan bersama teman-teman. Tentu saja ini kesempatan bagus untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Bruce. Dan aku akan mengundangnya. Tapi aku memutuskan untuk tidak terburu-buru. Padahal secara tidak sengaja aku mengatakan kepadanya bahwa aku sendirian di rumah akhir pekan itu. Sabtu pagi dimulai dengan kejutan. Aku sedang tidur ketika aku mendengar bel pintu berbunyi. Aku tidak berharap ada orang yang datang. Aku terkejut. Ada Steve. Steve si kutu buku itu. Ya, teman sekelasku. Apa yang dia lakukan di sini? Dia mengenakan setelan jas dan membawa beberapa bunga. Steve memberitahuku bahwa dia mencintaiku. Aku belum pernah berada dalam situasi yang lebih konyol dari ini. Aku hanya tidak tahu apa yang harus aku lakukan dan bagaimana aku harus bereaksi. Sedetik kemudian teleponku mulai berdering. Itu Bruce. Dia mengatakan kepadaku sedang berada di dekat rumah dan sedang menuju kemari. Aku menjadi panik. Satu-satunya hal yang ada dalam pikiranku adalah menyembunyikan Steve di bawah tempat tidurku. Ketika Bruce datang, aku memang senang, tapi aku agak khawatir. Dia agak aneh. Aku harus mengatakan bahwa dia menjadi agresif. Dia mulai meneriakiku karena aku tidak mengundangnya. Lalu dia mulai menciumku dengan cara yang sangat tidak sopan. Dia mendorongku ke tempat tidur.
tempat Steve bersembunyi dan mulai merobek piyamaku. Aku mencoba untuk mendorongnya pergi, tapi aku terlalu lemah. Aku tidak punya tenaga lagi. Tiba-tiba aku melihat Steve menyelinap keluar dari bawah tempat tidurku. Dia mengambil kaktus dari meja samping tempat tidur dan mulai memukul Bruce dengan itu. Akibatnya dia terbaring di lantai. Bukan karena rasa sakit, tapi jarum di kaktus itu menimbulkan efek tidur. Aku sangat ketakutan. Steve menenangkan diri dengan memanggil ambulan dan polisi. Sungguh pria yang baik. Ketika orang tuaku mengetahui situasi ini, mereka segera tiba di rumah. Ayahku ingin membunuh Bruce, tapi untungnya Bruce sudah ditangkap. Ternyata Steve sudah cukup lama mencintaiku. Ketika dia tahu bahwa aku berkencan dengan seorang guru, dia memutuskan untuk mengakui perasaannya. Tapi bisa jadi menjadi lebih buruk jika Steve tidak datang. Dia adalah penyelamatku. Sayangnya aku tidak memiliki perasaan padanya, bahkan setelah tindakan heroiknya. Tapi kami menjadi teman yang sangat baik. Setelah situasi itu aku menjadi pribadi yang tertutup lagi. Tapi semuanya kembali normal ketika aku mendaftar ke universitas. Aku bertemu pria yang baik di sana. Kami telah berkencan sejak saat itu. Teman-teman, hati-hatilah dan beritahu orang tua kalian jika kalian memiliki masalah atau mengalami hal yang aneh di sekolah. Tulis di komentar tentang cinta yang terjadi di sekolah kalian. Subscribe channel ini dan tekan tombol. Hai semuanya, namaku Kathy. Kalau kamu punya saudara, kadang kamu curiga kalau papa mamamu lebih sayang ke mereka daripada kamu. Kecurigaan ini mungkin salah, namun juga bukan jadi masalah. Kadang aku marah dan ada buktinya. Contohnya yaitu keluarga kamu pergi ke resto, makan enak dan saling bercerita. Kalau dilihat baik-baik saja kan? Padahal kenyataannya mereka pergi tanpa aku. Mereka menjemput Rita adikku dari sekolah, lalu pergi ke resto dan tidak mengajakku atau mengundangku. Aku tahu beberapa hari kemudian yang lalu. Lalu kasus lainnya adalah aku dan Rita tidur satu kamar. Dan berkali-kali Rita dipanggil ke kamar mereka. Mereka berbicara sangat lama lalu tertawa. Ku coba buat menguping. Dan kasus terakhir yang membuatku shock adalah begini. Aku dan adik sekolah di tempat yang berbeda. Biasanya orang tuaku menjemput adik lalu aku karena sekolahnya dekat dengan tempat mereka bekerja. Jadi kemarin mereka lupa menjemputku. Bayangkan, mereka lupa menjemput anaknya. Aku shock dengan kenyataan ini dan merasa depresi. Lalu akhirnya aku putuskan untuk tidak pulang. Mereka terus-menerus menelponku, tapi tidak kuangkat. Aku duduk di bangku sambil menangis. Aku merasa aku anak yatim yang tidak punya keluarga. Malam tiba dan aku mulai ngantuk lalu tertidur pulas. Lalu aku terbangun di tempat yang gak terduga, yaitu kantor polisi. Ketika buka mata, kulihat mama menangis, sesosok papa dan adik di samping. Mereka menjemputku untuk pulang ke rumah. Di sepanjang perjalanan kami hanya diam. Sampai di rumah mereka tidak marah, tapi bertanya, kenapa aku tidak menunggu mereka tadi? Ku bilang saja kalau selama ini mereka tidak mencintaiku lagi. Mereka menyimak. Tiba-tiba mama menangis dan berkata, betapa konyolnya aku berpikir seperti itu. Kutanya lagi, mengapa mereka pergi ke resto tidak mengajakku, tapi mengajak Rita dan lupa jemput sekolah. Mereka menjelaskan semuanya setelah melihatku tampak bodoh. Ternyata adik dan mama papa tidak mengajakku karena alasan, yaitu membuat kejutan untuk hadiah ulang tahunku yang ke-18 nanti. Hai semua, saya Sergei. Saya tinggal di flat dengan ibu saya. Sebuah keluarga dulu tinggal di sebelah saya, tapi mereka baru saja pindah. Pasangan baru, Ruslan dan pacarnya Alina, pindah di tempat mereka seminggu yang lalu. Satu hari ketika saya meninggalkan rumah, saya bertemu dengan Ruslan di pintu masuk dan kami saling menyapa. Saya mendengar suaranya yang menggetarkan saya, membuat saya merinding di sekujur tubuh. Saya berpikir, ya Tuhan, dan itu membuat saya merasa sedikit tidak nyaman. Ketika saya kembali ke rumah, saya mulai berpikir tentang apa yang terjadi. Mungkin saya membayangkan hal-hal.
Setelah beberapa hari, saya melihat Ruslan dan Alina di dekat gedung kami. Aku keluar, duduk di samping Ruslan dan mulai memandangnya tanpa mengalihkan pandangan. Jadi saya duduk seperti ini selama setengah jam sampai mereka bangkit dan berjalan pulang. Saya ikut dengan mereka. Kami bersama di lift dan aku merasakan wajahku terbakar. Di rumah aku mulai panik. Perasaan terhadap seorang anak laki-laki tidak pernah terjadi sebelumnya, juga terhadap seorang gadis. Aku masih perjaka. Hanya ada satu penjelasan dan kau tahu itu, saya harus mengakuinya. Sejak hari ini kami mulai sering bertemu. Saya bertemu Ruslan di pusat perbelanjaan dan menawarkan untuk minum bir bersamaku. Dia sendirian, tanpa Alina, dan menerima tawaran saya. Kami duduk di meja untuk 2 orang dan berbicara di sana. Dia memberitahu saya bagaimana dia bertemu Alina, tapi saya tidak tertarik dan hanya mengangguk. Pada satu titik, seseorang memanggilnya di telepon dan dia pergi. Tapi saya tetap di sana dan hampir menangis. Saya pikir saya jatuh cinta dengan tetangga saya. Malam berikutnya saya pergi jalan-jalan dan melihat mereka juga berjalan. Itu membuatku sedikit kesal, tapi aku harus menahan diri. Seminggu kemudian, saya bertemu Ruslan lagi dan kami pergi ke bar bir. Kami bersenang-senang. Dan setelah beberapa saat kami sudah mabuk. Aku dengan bodohnya meletakkan tangannya di tanganku dan segera menyesalinya. Tiba-tiba Ruslan berdiri, memukuli wajahku dengan keras dan pergi. Orang-orang di sekitar terkejut, termasuk saya. Pagi berikutnya kami bertemu lagi di pintu masuk dan aku menghampirinya untuk minta maaf. Tapi dia mengatakan kepada saya untuk menjauh darinya jika saya tidak ingin dipukuli lagi. Setelah beberapa hari mereka pindah. Saya khawatir dan marah pada diri sendiri. Kemudian, saya lebih berhati-hati dengan para pria, tentu saja. Tapi syukurlah aku tidak sendirian di dunia ini. Dan akhirnya aku menemui cintaku.